Sebelum kita masuk dalam materi, kita kasih panas-panas dulu tubuh kita berdiri. Kita mendengarkan materi, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh datang di tempat ini Tuhan. Bersama-sama kami akan mendengarkan materi pembinaan pada sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, kiranya kami boleh mendengarkan materi dengan baik, boleh kami pahami, boleh kami mengerti. Terlebih Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami yang akan menyampaikan materi, kiranya boleh menyampaikan dengan baik, sesuai dan seturut dengan nama Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabar? Hari ini kakak akan menyampaikan materi. Temanya, siap mengasihi siapapun termaksud musuhku. Apa temanya? Siap mengasihi siapapun termaksud musuhku. Kalau mau bertanya sama adik-adik, siapa di sini yang punya banyak teman? Angkat tangan, kakak punya banyak teman juga? Suka berteman? Adik-adik semua suka berteman? Kenapa suka berteman? Kenapa suka berteman? Supaya apa? Kalau kakak suka berteman karena biar kalau kita kesusahan ada yang tolong kita karena banyak temanku. Kalau adik-adik kenapa? Supaya ada teman bermain. Iya toh? Betul? Kenapa lagi kenapa? Kalau adik-adik punya banyak teman, adik-adik punya juga musuh. Punya. Ada yang punya musuh. Atau di sini ada yang pernah berkelahi sama temannya.
Adik-adik, kalau ada teman kita yang jahat sama kita, misalnya dia pukul sama kita, apa yang kita lakukan? Kalau laki-laki, apa biasa dilakukan kalau ada teman kita yang pukul kita? Kalau pukul begini, dipukul kembali. Kalau yang cewek-ceweknya, kalau ada teman kita yang jahat sama kita, apa yang teman adik-adik lakukan? Wih, kita teman-teman, minta maaf. Iya. Kenapa kalau kita berteman baru ada teman kita yang jahat sama kita, kenapa kita susah untuk mengasihi mereka? Kenapa kita susah untuk minta maaf sama mereka? Kayak tadi teman kita bilang, pukul kembali lah karena dia pukul aku. Toh, kenapa kita susah untuk memaafkan mereka? Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Karena kita benci sama mereka, kita ada dendam, kita simpan dendam kita sama mereka, makanya kita susah untuk memaafkan. Ya, adik-adik kakak punya satu ilustrasi cerita. Mau dengar? Ya, jadi di dalam sebuah hutan ada seekor kelinci. Pernah lihat kelinci? Bagaimana bentuknya kelinci? Panjang telinganya. Badannya besar atau kecil? Kecil. Kita sebut nama kelinci ini, kita sebut namanya Lulu. Siapa namanya? Lulu adalah seekor kelinci. Nah, di dalam hutan itu juga ada seekor serigala. Ada yang pernah lihat serigala? Di mana? Kalau pernah lihat di TV? Di HP. Bagaimana bentuknya serigala? Lebih besar dari kelinci atau lebih kecil dari kelinci? Nah, kita beri nama serigala ini Raja. Siapa namanya? Raja. Jadi mereka Lulu dan Raja ini saling menjauhkan diri karena mereka tidak berteman. Mereka tidak sefrekuensi. Kalau kita bilang mereka tidak sefrekuensi. Karena Lulu itu baik, sangat baik, sedangkan serigala itu jahat. Raja ini jahat. Jadi suatu hari turunlah hujan. Turun hujan yang sangat besar, sangat deras, sehingga menyebabkan banjir. Ya, karena hujan yang sangat deras, akhirnya menjadi banjir. Hutan itu menjadi banjir. Nah, Lulu saat itu dia terjebak di atas pohon. Dia terjebak di atas pohon karena kondisi sementara sedang banjir. Dan sementara juga Raja itu seekor serigala, dia juga terjebak, tapi dia terjebak di tempat lain. Jadi mereka sama-sama terjebak. Ya, karena Lulu sudah ketakutan, dia minta tolong aku. Jangan teriak. Nah, mendengar teriakan Lulu, Raja itu mendengar, serigala itu mendengar. Ya. Tetapi dia ragu untuk menolong Lulu karena dia bilang, aku tidak berteman sama Lulu. Kenapa aku mau menolongnya? Tapi akhirnya dia memutuskan untuk menolong siapa? Lulu. Dia memutuskan untuk menolong Lulu. Ya. Raja mengatakan begini, aku mau membantumu meskipun aku tidak suka sama kamu. Raja mengatakan seperti itu. Dia mau membantu Lulu meskipun dia tidak suka sama Lulu. Ya, jadi dengan hati-hati ini Raja membantu Lulu turun dari atas pohon dan akhirnya mereka mencari tempat yang aman. Mereka mencari tempat yang aman. Setelah banjir surut, lalu Lulu berterima kasih sama Raja. Kini mereka saling mengasihi dan berteman. Akhirnya mereka yang dulunya tidak saling suka, mereka menjadi berteman. Ini menunjukkan bahwa mengasihi musuh dapat membawa kita menjadi bersahabat.
dapat membawa persahabatan yang tak terduga kepada kita. Nah, adik-adik sekolah itu kakak juga punya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab juga banyak cerita-cerita tentang mengasihi musuh, mengasihi orang yang tidak kita sukai. Ada yang tahu salah satunya dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 1 sampai 21. Tidak ada yang bawa Alkitab, Oke, yang bawa Alkitab coba buka. Buka Alkitab dari Kejadian 50 ayat 1 sampai 21. Di situ juga menceritakan bagaimana seseorang mengasihi musuhnya, mengasihi orang yang pernah berbuat jahat sama dia. Ya, ada yang tahu cerita ini? Apa yang tahu Yusuf? Ada yang tahu tentang seorang Yusuf? Kalau tidak tahu, apa yang kasih tahu? Yusuf itu adalah seorang yang sangat dikasihi sama orang tuanya. Dia sangat dikasihi sama ayahnya. Dia disayang sama ayahnya. Ya, karena kasih sayang itu, saudaranya menjadi iri. Jadi semua saudara-saudaranya Yusuf itu iri sama Yusuf. Kenapa cuma dia yang disayang? Kenapa aku tidak disayang? Ya, karena mereka semakin iri sama Yusuf, akhirnya Yusuf dijual sama saudaranya ke Mesir. Jadi Yusuf dijual sama saudara-saudaranya di Mesir. Ya, karena rasa iri itu, jadi saudara-saudaranya menjual Yusuf ke Mesir. Nah, adik-adik, kalau kita jadi Yusuf, apa yang kita rasakan? Kita dibuang sama saudara kita sendiri, apa yang kita rasakan? Kita menangis. Pasti kita ada rasa marah. Ya, kita pasti ada rasa ingin balas dendam kayak tadi. Aku balas dendam sama dia karena dia pukul aku. Tetapi yang luar biasanya itu, Yusuf adalah dia memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya yang telah menjualnya. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya meskipun dia sudah dijual sama saudaranya. Ya, apa makna yang bisa kita ambil dalam cerita ini? Dalam cerita Yusuf ini, maknanya adalah maukah kita mengampuni orang yang sudah berbuat salah sama kita? Maukah kita mengampuni orang yang sudah berbuat salah sama kita? Mau? Kalau dalam doa Bapa kami, sudah hafal doa Bapa kami? Sudah hafal? Kalau dalam doa Bapa kami itu toh ada satu kalimat yang mengatakan, ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang, termasuk siapa? Musuh kita. Kasih bukan hanya tentang apa yang kita rasakan. Ya, kadang-kadang kita tidak merasa senang atau tidak suka sama seseorang. Namun kita bisa menunjukkan kasih kita kepada mereka melalui tindakan kita. Contohnya, ada di sini yang pernah dibully kah? Atau ada di sini yang pernah membuli? Ya, contohnya jika seseorang membuli kita bisa memilih untuk tidak membalasnya, dan kita malah berbuat baik kepada mereka. Kita jangan membalas mereka yang membuli kita. Mengasihi musuh berarti kita berusaha untuk tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Ini adalah hal yang sulit, tetapi Tuhan Yesus memberi kita kekuatan untuk melakukannya. Terus adik-adik kan ada yang bertanya, kakak bagaimana itu kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Kenapa kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Kakak mau kasih satu contoh. Semua lihat di sini ya. Lihat. Oke, di sini kakak punya beberapa bahan. Apa yang suka minum ini? Oke.
Ya, ini fanta kita anggap sebagai kejahatan. Jadi semua kejahatan ada di dalam sini. Ini kejahatan. Nah, ini backlink kita anggap sebagai kebaikan. Apa saja contoh kebaikan? Suka menolong, apalagi contoh kebaikan? Suka berbagi. Kakak-kakak lagi menjawab. Kalau anak sekolah minggu apa contoh kebaikan? Pemaaf. Nah, itu adalah salah satu dari contoh kebaikan. Nah, ini permen Mentos kita anggap sebagai kejahatan juga. Apa contoh kejahatan? Kita balas dendam sama teman kita, apalagi kita membuli sama teman kita, apalagi kita memukul, kita mencuri. Semuanya ini adalah kejahatan. Oke, kita lihat ya bagaimana reaksi kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini sudah kejahatan, di sini sudah ada balas dendam, kita memukul sama teman kita, tambah lagi kita membuli mereka, kita mencaci maki mereka. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Semakin apa? Semakin memanas toh? Karena kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekarang kita mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Lihat ya. Lihat le. Oke, ini kejahatan. Kalau kita campur dengan backlink ini yang adalah kebaikan, lihat. Kebaikan apa tadi? Membantu orang tua, membantu siapapun. Kita tolong orang lain. Apa yang terjadi? Berubah menjadi putih. Jadi kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kita menjadi orang yang baik. Jadi kita harus berbuat apa? Membalas kejahatan dengan kejahatan atau membalas kejahatan dengan kebaikan? Iya, kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan sama kita. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita diajarkan untuk berdoa bagi mereka. Kalau ada teman kita yang membuli kita, ada yang pukul sama kita, kita doakan mereka. Tuhan Yesus, tolong ampuni mereka yang sudah berbuat jahat kepada saya. Kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita minta supaya mereka diubah hatinya menjadi orang yang baik. Oke, demikian materi yang kita sampaikan. Semua mengerti? Semua mengerti? Kita harus apa? Berbuat baik sama orang lain, termasuk musuh kita. Oke. Tahu lagunya? KSIH. Tahu? Sudah tahu? Kita belajar. Lihat kata di sini. K, begini K. K, A, S, I, H. Oke? K, A, S, I, H. K, A, S, I, H. Kasih. Oke?
Tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami datang mengucap syukur di hadapan Tuhan atas kasih penyertaan-Mu dalam kegiatan kami hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh Kakak Gary di tempat ini Tuhan. Kiranya materi yang telah kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap mengasihi orang lain termasuk musuh kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap membalas kejahatan dengan kebaikan, mendoakan mereka yang telah jahat kepada kami Tuhan, seperti yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Bapa dalam surga, seluruh kegiatan kami Tuhan, kami naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Setelah dari sini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Untuk memberkati kami Tuhan, kiranya kami boleh tiba di rumah kami dengan penuh selamat. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semuanya berdiri kembali. Setiap ada kata jalan, semuanya balik. Oke? Oke.
magpatingin, untuk mendengarkan materi. Ucapan terima kasih Kakak Dery yang aku sesuatu.